Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk mata kuliah etika pertemuan ke-10 itu saya tidak bisa banyak menyampaikan, ya mohon maaf. Sebenarnya hari ini ada tugas saya dari Badan Akreditasi. Nanti boleh sampaikan singkat saja, dan untuk tugas juga nanti akan saya berikan pada kesempatan ini. Sekalian saya memberitahukan bahwa untuk mata kuliah metodologi yang kita akan laksanakan hari Rabu itu saya minta izin dulu untuk off pada hari Rabu. Nanti di Rabu berikutnya kita selesaikan 2 materi, yaitu pertemuan ke-10 dan ke-11 dari yang bertugas presentasi, ya. Jadi seperti itu. Mohon maaf karena ini ada tugas ya dari pemerintah ya untuk memvisitasi lembaga. Pada pertemuan etika profesi ini kita akan bahas tentang etiket atasan terhadap bawahan dan etiket mengelola dan menggunakan fasilitas kantor sebagaimana tertuang di dalam kontrak perkuliahan. Itu materi yang menjadi bahasan pada atau kajian pada pertemuan yang ke-10 ini. Nah, ini juga sudah ada di buku BPK, jadi kalian bisa membuka juga tentang bagaimana etika pimpinan terhadap bawahan. Jadi ada juga ya etikanya pimpinan terhadap bawahan, bukannya sebagai pimpinan dia bersikap semaunya sendiri ya, tapi juga ada etika-etika yang harus dipatuhi ya. Nah, ini beberapa juga ya, sehingga diharapkan tercapai sinergi ya, antara pimpinan dengan bawahan dengan baik. Ketika pimpinan memberikan perintah kepada bawahan diharapkan dengan senang hati melaksanakan perintah tersebut ya, dan itu harus bisa diciptakan oleh pimpinan, kondisi yang harmonis dan sinergis di dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan. Itu menjadi tanggung jawab daripada kedua belah pihak, dan utamanya adalah pimpinan, karena pimpinanlah yang menggerakkan bawahan. Nah, ini semua ada di buku BPK ya. Selanjutnya juga etiket mengelola menggunakan fasilitas kantor. Itu juga ada aturan-aturannya yang harus dipatuhi atau ditaati ya. Dan kadang-kadang tanpa disadari itu karyawan, baik itu pimpinan ataupun bawahan, melakukan kesalahan-kesalahan di dalam mengelola dan menggunakan fasilitas kantor, karena dia menganggap itu sebagai fasilitas yang diberikan sehingga tidak bisa membedakan untuk kepentingan kantor maupun kepentingan pribadi ya. Itu seperti telepon yang disediakan di ruangnya, walaupun teleponnya bisa digunakan untuk keluar, ya itu tetap tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi. Demikian juga alat-alat kantor yang lain dan bahan-bahan kantor yang lain ya. Nah, untuk pertemuan ke-10 ini saya beri tugas, yaitu setelah Anda membaca ya, memahami tentang etiket mengelola dan menggunakan fasilitas kantor, coba tunjukkan 10 perbuatan konkret yang sering terjadi dilakukan oleh pegawai kantor yang melanggar daripada etiket tersebut. Jadi maksudnya perbuatan konkret itu yang tanpa disadari kalau itu salah gitu ya. Itu yang sering dilakukan oleh karyawan. 10 perbuatan konkret. Tugas diketik, kirim melalui Google Classroom paling lambat hari Senin ya, jam 17.00 ya. Nah, itu mohon maaf tidak bisa panjang lebar Bu ya, karena ini saya sudah
mau masuk ke ruang Zoom meeting ya. Sekali lagi yang untuk metodologi kita off untuk Rabu besok, tapi nanti kita akan double materinya pada Rabu berikutnya ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik itu untuk penanganan surat masuk dan surat keluar dalam pertemuan 7 dan 8 ini. Saya tidak memberi tugas karena Anda punya tugas yang cukup butuh perhatian, yaitu materi yang pertama sampai pertemuan terakhir ini sebagai bahan UTS yang harus Anda pelajari dan buku pegangan juga Anda pelajari. Ya, jangan hanya dihafal, tapi juga dipahami. Bisa jadi soal ujian juga menyangkut implementasinya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa prepare UTS, jaga kesehatan. Baik, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.